mari kita yang masih waras berpikir ke depan untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan negara ini. NKRI ini perlu dengan keberagaman. Sejarah sudah membuktikan kok. 08 ya, sampai kemudian 28 ada Sumpah Pemuda dan seterusnya. Itu membutuhkan satu tekad yang kuat, satu tekad yang sangat diharapkan dalam situasi geopolitik yang ada di Indonesia. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita bisa bertahan? Nah, hari ini kita bisa bertahan. Tetapi kita juga harus waspada 25 tahun ke depan, apakah kejadian berdiam diri? Ini yang menjadi pertanyaan kita, ya, pertanyaan kita bersama. Nah, ada lagi yang menarik bahwa bagaimana pendapat dari Bung Karno dan para tokoh-tokoh founding father ya dulu merumuskan Pancasila ini kan suatu ideologi yang sangat istimewa. Dalam sila pertama saja sudah jelas, sangat jelas. Karena ini berdasarkan apa? Berdasarkan adanya perbedaan-perbedaan yang sudah ada sebelum negara ini merdeka. Di dalam pidato Bung Karno atau bisa dikatakan usulan dasar negara kita dan yang hari ini juga kita pakai sebagai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu hendaknya bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Oleh karena itu dalam negara Indonesia tiap-tiap orang dapat menyembah Tuhannya dengan sampaikan dalam pidato Bung Karno. Dan ini juga berdasarkan dari apa penggalian yang ada di masyarakat kita yang sebelum kita merdeka. Yang kedua adalah segenap rakyat Indonesia bertuhan secara berkebudayaan, secara berbudi pekerti luhur, yaitu dengan tiada egoisme agama. Ini yang perlu kita pertegas, tiada egoisme agama. Artinya apa? Bangsa Indonesia itu perlu mengamalkan dan menjalankan agamanya dengan cara yang berkeadaban, yaitu menghormati satu sama lain. Negara Indonesia adalah negara yang bertuhan. Dan segenap agama yang ada di Indonesia mendapat tempat dan perlakuan yang sama. Oleh karena itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya. Nah, inilah yang sudah disampaikan oleh para tokoh pada saat itu ya. Dan hari ini ya perlu kita lakukan lagi. Betul, sepakat. Perlu kita terus galang, terus kita bangkitkan semangat kebersamaan itu. Kita lihat betul tadi yang dikatakan oleh Gus Soleh, ada sekelompok orang yang membawa-bawa nama agama untuk menjelekkan, mendiskreditkan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain. Ini adalah satu tindakan yang tidak sesuai dan itu mestinya tidak hidup di Indonesia. Tidak perlu mereka hidup di Indonesia. Monggo silakan pilih negara yang bisa mereka hidup dengan prinsip dan pendapat mereka tersebut. Saya pribadi saya katakan kelompok-kelompok orang-orang itu sudah seharusnya diakui atau suruh pergi dari Indonesia. Tegas yang bakal merusak bangsa dan negara ini, bakal menghancurkan keutuhan bangsa ini. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Jadi harus kita cerabut akarnya. Harus kita cerabut akarnya. Kita bisa lihat beberapa tokoh yang mengatakan dirinya sebagai ustadz dan sebagainya, tapi pola atau perilakunya
tidak menunjukkan dia seorang Muslim, tidak menunjukkan dia itu adalah seorang yang menjadi panutan orang banyak. Bisa kita lihat di YouTube dan sebagainya. Bagaimana seorang yang mengatakan dirinya Habib berkendaraan menggunakan kaki, nyetir dengan kaki, ya, sementara tangannya juga masih bisa dipakai, dan seterusnya lah. Bagaimana seorang Habib itu mencaci maki pimpinan kita, salah satu panglima kita, dengan kata-kata yang tidak sepantas. Itu tidak menunjukkan saya sebagai seorang Muslim merasa malu, sangat malu. Karena di ajaran agama kami tidak ada satupun ayat yang mengajarkan hal semacam itu. Inilah yang harus kita sadari bersama, kita waspadai bahwa berbahaya terhadap orang-orang yang seperti ini. Dan tidak ada tempat bagi orang-orang seperti itu, tidak ada tempat di Indonesia. Maaf sekali lagi kepada mereka. Di Indonesia ini sangat banyak orang yang hebat dan mereka berdiam. Tapi jangan mencoba melawan, menantang, ya. Melakukan menghina pimpinan-pimpinan kita, itu adalah hal yang sangat tidak benar. Nah, itu yang harus kita ingatkan kepada mereka-mereka yang mengaku dirinya sebagai ustadz atau habib atau apapun istilahnya. Jadilah seorang tokoh yang betul-betul bisa menjadi panutan. Bisa menjadi panutan masyarakat dalam bentuk kecintaan dan kedamaian. Bukan menciptakan permusuhan dan kebencian kepada sesama. Karena tidak ada ajaran apapun yang mengajarkan kebencian kepada setiap manusia yang ada di Indonesia ini, maupun di dunia. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Dan sekali lagi, saya mengucapkan selamat hari Natal tahun 2021. Semoga kebahagiaan Natal ini bisa semakin menyadarkan kita bahwa kita umat beragama harus hidup saling berdampingan, mempererat tali persaudaraan antara agama satu dan yang lainnya sebagai makhluk hidup. Demikian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih kepada Pak